Dengarkan suara para ciptaan. Itulah tema Season of Creation tahun ini yang mengajak kita untuk lebih mendengarkan alam raya, binatang, tumbuhan, dan tentunya suara sesama manusia. Saya Yesika dari Salatiga, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang sedekah cerdas. Saat pertama kali saya diminta membagikan renungan, refleksi mengenai sedekah cerdas, saya bertanya-tanya, apa itu sedekah cerdas? Apa bedanya dengan sedekah yang biasa kita berikan? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan rezeki kepada kita, serta wujud kepedulian kita terhadap orang yang lebih membutuhkan, biasanya kita memberikan sedekah. Dan pada umumnya kita memberikan berupa uang, karena mungkin alasan kepraktisan. Namun seringkali ada beberapa hal yang menjadi kendala. Saat kita sedang merasa tidak punya rezeki berlebih, ada kemungkinan kita berpikir ulang sebelum memberi sedekah. Kita juga mungkin merasa saat memberikan sedekah berupa uang, kita justru tidak mendidik karena membuat orang menjadi malas bekerja. Dan mungkin juga ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita berpikir, jika kita memberi sedekah uang, beberapa oknum justru menyalahgunakan uang tersebut. Nah, dengan banyak pertimbangan itu, bagaimana sebaiknya kita bersedekah? Bukankah firman Tuhan meminta kita berbagi dan mengasihi orang lain sebagai wujud iman kita? Tentunya di sini saya tidak akan menghakimi mana sedekah yang baik, mana yang bukan, mana sedekah yang cerdas, mana yang bodoh. Tapi saya ingin berbagi mengenai 3 komunitas yang memiliki cara unik untuk bersedekah. Harapannya kita juga terinspirasi untuk tetap berbagi dan bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mari kita belajar dari Gestimba, Rumah Alam, dan Domus Cordis mengenai sedekah cerdas ini. Salah satu komunitas yang bergerak berbagi berkat sekaligus mengurangi timbulan sampah di rumah adalah Gestimba. Gerakan Stop Timbun Barang. Ya, mari kita berkenalan dengan teman saya, Ibu Maria Magdalena, penggagas Gestimba. Halo, perkenalkan saya Maria dari Gestimba, Gerakan Stop Timbun Barang Karangalit Salatiga. Ini adalah gerakan komunitas relawan yang mengajak teman-teman di sekitar kami untuk bisa berbagi barang yang masih layak guna, namun sudah tidak kita perlukan lagi. Seringkali kita berpikir bahwa memberi itu harus menunggu kaya, memiliki banyak harta, barulah bisa memberi. Tetapi di Gestimba kami membuktikan bahwa justru memberi bisa dimulai dari hari ini dan dengan cara yang sederhana. Halo, perkenalkan saya Maria dari Gestimba. Nah, itulah Bu Maria yang memberi inspirasi untuk berbagi. Gestimba mengajarkan kepada saya untuk tidak mudah khawatir akan hidup saya, karena ada Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Beberapa kali saya sendiri menemukan beberapa barang yang saya butuhkan tanpa saya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Di kesempatan lain, saya pun bisa mengurangi tumpukan barang di rumah dengan memberikannya kepada Gestimba. Dan pernah juga ada satu kisah menarik. Satu waktu saya memberikan beberapa boneka masa kecil saya, dan ternyata tidak berapa lama ada seorang bapak yang membutuhkan boneka itu untuk diberikan kepada putrinya. Ketika Bu Maria menceritakan kisah itu, saya menjadi bersuka cita. Ternyata
Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga waktunya sungguh tepat. Saat Gestimba membuka lapak, Bu Maria selalu menuliskan, bila berlebih, silahkan memberi atau silahkan berbagi, dan ambil secukupnya untuk yang diperlukan. Di sini, Gestimba ingin mengajarkan kepada orang, kepada kita semua, untuk tidak konsumtif. Kita perlu memikirkan tentang apa yang kita konsumsi, apa yang kita perlukan. Apakah kita benar-benar memerlukan barang itu? Jika tidak, kita tidak perlu mengambil. Itulah cerita dari Gestimba. Nah, yang berikutnya adalah Rumah Alam. Komunitas ini bergerak di bidang konservasi tanaman. Berbasis di Salatiga, komunitas ini mendukung edukasi dan konservasi lingkungan hidup. Bersama Rumah Alam, kita bisa memahami tentang tumbuhan dan kehidupan liar karena dalam kegiatan-kegiatannya Rumah Alam mengajak peserta untuk berinteraksi langsung di alam. Ada beberapa program yang dimiliki Rumah Alam. Salah satunya adalah penyediaan jasa identifikasi dan pengenalan tanaman yang diberikan oleh Rumah Alam untuk Salatiga. Salah satunya adalah pemberian PIQ code di tanaman yang ada di beberapa taman kota di Salatiga. Selain itu, ada program donasi biji yang digunakan untuk pembibitan, yang kemudian akan diberikan secara gratis ke sekolah atau yang membutuhkan. Biji yang diterima adalah biji dari buah-buahan yang kita makan atau biji-biji yang berjatuhan di pohon, dari pohon di jalan, sehingga tentunya biji-biji ini tidak terbuang percuma ke TPA. Karena biji ini akan dirawat oleh Rumah Alam dan menjadi bibit benih yang baru untuk pohon-pohon yang baru. Nah, kalau Gestimba mengajak kita berbagi barang layak pakai dan Rumah Alam membantu kita untuk berkontribusi dalam konservasi alam, maka komunitas berikutnya yang akan saya ceritakan adalah Domus Cordis. Komunitas ini memang tidak secara khusus bergerak untuk penghijauan, untuk persampahan, tapi komunitas ini mengajarkan kepada saya untuk berbagi pengalaman iman serta pengetahuan yang membantu pembentukan karakter dari teman-teman remaja yang kita layani dalam misi Domus Cordis. Misi Domus Cordis adalah menginspirasi orang muda untuk mengubah dunia di dalam kasih Kristus. Dalam artian, setiap anggotanya didorong untuk dapat menunjukkan kasih Kristus dalam setiap karya di kehidupan sehari-hari. Saat ini, Domus Cordis ada di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, dan Sydney. Secara khusus saya akan menceritakan tentang karya pelayanan kami di wilayah Keuskupan Agung Semarang, di mana saya juga terlibat. Kami sebagai anggota Domus Cordis mengikuti proses formasi iman pribadi dengan mengikuti sel group bersama teman-teman sel kami. Dan tentunya ada pembentukan-pembentukan lain sepanjang proses formasi kami. Nah, sebagai wujud bahwa kami sudah mengalami kasih Kristus itu, kami juga membagikan apa yang kami miliki, apa yang kami alami di Domus Cordis kepada teman-teman kami. Karena dalam Domus Cordis kami percaya bahwa formation is for mission. Formasi
yang membentuk kami itu ada dilakukan untuk misi-misi pelayanan, khususnya Domus Cordis. Satu karya pelayanan kami di Keuskupan Agung Semarang saat ini adalah melayani sejumlah remaja yang bersekolah di SMPK Kemasyarakatan Kulon Progo, yang kami sebut sebagai Teen Cordisians. Kami membantu dalam mengelola bantuan dana pendidikan dari donatur serta pendampingan iman dan karakter mereka. Kami juga memberikan sedikit edukasi tentang lingkungan hidup untuk teman-teman muda kami ini. Nah, berikut adalah testimoni dari teman-teman yang secara sukarela terlibat dalam pelayanan di Teen Cordisian Promasa. Ini kami melayani di Teen Cordisian Promasan untuk mendampingi anak-anak SMPK kemasyarakatan dengan tujuan untuk melatih mereka hidup berkomunitas dengan dasar iman Katolik, belajar untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan selain itu juga untuk menambah wawasan tentang Katolik. Saat ini saya melayani di Teen Cordisian sebagai salah satu pengajar, di mana pelayanan di Teen Cordisian ini adalah salah satu misi yang dilakukan para anggota Domus Cordis. Di sini kami diberikan kesempatan untuk mengajar anak-anak muda, terutama di sini anak-anak SMP di Promasan, agar mereka bisa mengenal Kristus lebih baik melalui pembinaan iman, bagaimana mereka berkomunitas, sehingga pada nantinya diharapkan anak-anak muda tersebut bisa membuat keputusan yang lebih baik bersama Kristus. Kami membantu juga bukan hanya dalam segi material, tapi kami juga membantu dari segi pendidikan, pendampingan secara rohani mereka, sehingga yang kami harapkan mereka juga dapat berkembang secara rohani dan dapat menjadi suatu musim semi baru bagi gereja. Saya ingin agar sedini mungkin anak-anak ini juga boleh merasakan banyak hal baik yang saya dapatkan dari Domus Cordis. Bagaimana berkomunitas itu membuat saya bisa menemukan Tuhan secara lebih pribadi, serta juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan diri lebih dan lebih lagi dengan banyak berrelasi dengan saya ikut bergabung dan join dengan pelayanan di Promasan karena apa yang saya dapat ketika saya melakukan pelayanan tersebut, anak-anaknya ikut bahagia, anak-anaknya ikut senang. Di diri saya sendiri, saya ikut bahagia dengan hal itu yang mungkin tidak ternilai dengan harta apapun. Merasa hidup itu hanya satu kali, dan saya juga merasa hidup itu harus berbagi. Jadi artinya di dalam kehidupan, terutama kehidupan saya pribadi, bukan lagi hanya saya, tapi kami. Artinya ketika hidup itu dapat melayani lebih sesama, itu akan jauh lebih baik artinya. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Firman inilah yang menjadi dasar atau menjadi landasan saya untuk mau berkarya di tempat ini, untuk melayani mereka-mereka atau adik-adik ini di SMP Promasan gitu ya, sehingga boleh mereka semakin berbuah limpah di dalam Kristus, yaitu melalui pendampingan iman yang kami lakukan, sebagai juga perwujudan iman saya kepada Kristus, yaitu mau lebih melayani kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga iman itu boleh hidup senantiasa di setiap hari-hari saya. Ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Firman inilah yang menjadi. Aku juga berharap mereka ini bisa semakin unggul dalam pendidikan gitu, dan semakin proaktif, karena di sini aku melihat ada perbedaan yang cukup signifikan, yang dimana dari awal melakukan pendampingan banyak dari mereka yang cenderung pemalu, cenderung tidak ingin tidak ingin berbicara gitu di hadapan
teman-temannya sendiri bahkan. Tapi saat ini mereka menjadi lebih aktif lagi dan semakin bersemangat untuk mengenal Yesus. Aku juga berharap mereka ini bisa semakin. Nah, itu beberapa testimoni dari teman-teman relawan di Domus Cordis, Keuskupan Agung Semarang. Tentunya selain dari 3 komunitas ini, masih banyak sedekah cerdas lainnya yang kita bisa lakukan. Misalnya donasi barang bekas yang layak pakai atau layak jual, kemudian terlibat dalam pelayanan lansia atau orang sakit, dan bahkan menyumbangkan waktu atau ide atau tenaga, itu pun bisa menjadi sedekah. Mungkin teman-teman kita yang membutuhkan ide kita akan sangat bersukacita jika kita menyumbangkan ide. Nah, tentunya masih banyak yang bisa dilakukan. Ini hanya sedikit cerita dari Salatiga, semoga menginspirasi. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas-komunitas ini, teman-teman bisa mengikuti Instagram, sosial media dari Kistimba, dari Domus Cordis, dan atau menghubungi Narah Hubung untuk Rumah Alam. Demikian dari saya. Terima kasih. Berkah dalam.